Not scared. Sejak zaman dahulu, manusia telah berusaha untuk menggambarkan keadaan berbagai tempat di permukaan bumi. Hal ini dilakukan karena manusia ingin mengenal lingkungan tempat hidupnya. Manusia juga selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Guna memanfaatkan lingkungan secara baik, manusia melakukan penggambaran lingkungan. Penggambaran itu antara lain meliputi keadaan tempat dan bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya, yang dikenal dengan geografi. Apa saja sih yang dipelajari dalam geografi? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelum kita lanjutkan, siapkan buku dan pena kalian untuk mencatat hal-hal terpenting dalam video kali ini. Pergantungan manusia terhadap bumi sebagai tempat tinggalnya sudah dimiliki manusia sejak lahir. Manusia memerlukan beberapa unsur yang ada di bumi untuk bertahan hidup, seperti tanah, udara, dan air. Untuk dapat memahami lebih jelas tentang bumi, kita dapat mempelajarinya dalam suatu ilmu yang disebut geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafien. Geo artinya bumi dan grafien berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Jadi, secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara umum adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Pada awalnya, geografi hanya sebuah deskripsi yang mencatat fakta-fakta tentang tempat dan manusia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, definisi geografi semakin luas seperti yang telah diungkapkan para tokoh geografi. Geografi tidak hanya menjelaskan karakteristik yang terdapat di permukaan bumi, tetapi juga mempelajari tentang interaksi, interrelasi, dan interdependensi antara fenomena fisik yang berhubungan dengan alam dan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, geografi juga mempunyai kajian sehingga dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kajian ini terdiri atas dua objek, yaitu sebagai berikut. Objek material dan objek formal. Objek material adalah semua materi yang menjadi sasaran atau kajian ilmu geografi berupa fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat alami maupun sosial budaya yang berhubungan dengan keruangan atau region secara sederhana. Sedangkan objek formal adalah cara pandang dan cara berpikir dalam mempelajari geografi serta analisis terhadap objek material dari sudut pandang keruangan atau spasial. Objek material dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah objek material litosfer. Litosfer adalah kerak bumi paling luar yang terdiri atas batuan dan tanah. Terdapat hubungan erat antara batuan dan tanah. Litosfer merupakan lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua yaitu objek material atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menutupi bumi dan membantu kehidupan di muka bumi. Di atmosfer terdapat seluruh peristiwa cuaca dan iklim yang terdiri atas 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Atmosfer terdiri atas berbagai unsur gas dan air yang sangat penting dalam ekosistem, karena secara langsung mempengaruhi kehidupan di bumi. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah objek material hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang mengisi permukaan bumi, meliputi air tanah, rawa, sungai, danau, dan air laut. Air dalam berbagai bentuk seperti cair, padat, dan uap air merupakan komponen alami yang sangat penting bagi kehidupan di permukaan bumi. Kemudian yang keempat yaitu objek material biosfer. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan, yang merupakan unsur kehidupan paling besar.
Biosfer merupakan gabungan ekosistem di planet bumi yang mencakup keseluruhan makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sebagai suatu kesatuan. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir mengenai objek material yaitu adalah objek material antroposfer. Antroposfer merupakan kelompok manusia dengan segala aktivitas kehidupannya di permukaan bumi. Antroposfer mempelajari tentang dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Sedangkan untuk objek formal, itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, objek formal keruangan, yang mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Yang kedua, yaitu objek formal kelingkungan, di mana objek ini mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Aspek abiotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Sedangkan aspek biotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur vegetasi, flora, fauna, dan kajian penduduk. Yang terakhir yaitu objek formal kewilayahan, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Demikian tadi penjelasan di bagian part 1. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat di bagian part 2 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.